Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, santri sekalian, kita lanjut kemarin sampai di sini. Saya ingin bahas tentang sorof dan chord. Yang hiar sudah kita bahas ya. Kita baru terakhir sampai di sini ya. Sorof, chord sama ini saya belum bahas ya. Ya baik, ada yang bahas sorof dulu silakan. Nanti baru kembali ke matan. Monggo. Silakan Ibu Dila bisa dibuka mikrofonnya. Atau yang lain silakan boleh raise hand. Silakan Bapak Ganjar Soleh bisa dibuka mikrofonnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sorof. Sorf. Sorf merupakan bagian dari akad buyu' atau jual beli. Termasuk jual beli ribawiyah di mana ada syarat dan aturan tersendiri yang mesti dipenuhi. Sorf secara etimologi memiliki beberapa makna, yaitu 1. Tambahan, 2. Menolak, 3. Memindahkan. Dalam kurung Az-Zuhaili 2015 3/126. Sorf secara istilah syar'i ada beberapa pengertian dari para ulama. Menurut Syekh Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab Al-Mu'tamad fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i, sorf adalah bai'un naqdi bi naqdi min jinsihi aw ghairihi jinsihi. Ghairi jinsi. Pertukaran uang dengan uang atau uang dengan yang lain yang beda jenis. Dalam kurung Az-Zuhaili 2015 3/126. Menurut Syekh Dr. Abdurrahman bin Humud Al-Madhiri dalam kitab fikih Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Muyassar, sorf adalah bai'un naqdi bin naqdim sawa'at tihadu Bai'un naqdin binaqdin sawa'ut tihadil jinsi au ikhtilafi sawa'un ittihada baca bagi jadi fi'il ittihadal jinsu au ikhtalafa sawa'ut tahadal jinsa au jinsu au ikhtilafa menukar uang dengan uang baik sama atau berbeda jenis. Dalam kurung Al-Madhiri 2018 161. Kalimat yang sama juga disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad Al-Musyaiki dalam Al-Mukhtasar fil Muamalah dalam kurung Al-Musyaiki. Langsung aja ke hukum akad sorf adalah boleh sebagaimana hukum jual beli secara umum. Dalil syar'i yang membicarakan tentang sorf adalah sebagai berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-sya'ir bis-sya'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mithlan bimithlin yadan biyadin faman zada awistazada faqad arbal akhidu wal mu'ti fihi sawa'un." Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, bur atau gandum dijual dengan gandum, syair, gandum kualitas rendah dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan atau tunai. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1584. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Al-dhahabu bil-dhahabi wa fiddati bil-fiddati wal burru bil-burri wasyairu Az-zahabu bis-syairi. biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati. Wal Al-dhahabu fiddatu wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasyairu bis-syairi wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi mithlan bimithlin sawaan bisawain yadan biyadin faidah talafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, bur dijual dengan gandum, syair dijual dengan syair, kurma ya. dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dengan dan dibayar kontan atau tunai. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan kau membarterkannya sesukamu, tetapi harus dilakukan secara kontan atau tunai. Hadis riwayat Muslim nomor 1587. Oke. Terus habis itu yang di bawahnya aturan tukar menukar barang ribawi. Aturan tukar menukar barang ribawi. 1. Menukar emas dengan emas, juga perak dan perak, harus 1. Mutamathilan sama jumlah, dan 2. Nakodan tunai, tidak ada yang terlambat. 2. Menukar emas dan perak, boleh mutafadilan, berlebihan ukurannya, tetapi harus nakodan halan, seketika itu juga. Qobat, serah terima saat itu sebelum berpisah. 3. Menukar sesama makanan yang sejenis, harus 1. Mutamathilan sama jumlahnya, dan 2. Nakodan tunai, tidak ada yang terlambat. 4. Menukar makanan dengan yang beda jenis, boleh mutafadilan, berbeda ukuran, tetapi harus nakodan halan, yaitu seketika itu juga. Qobat, serah terima saat itu sebelum berpisah. Oke, baik. Jadi pembahasan sorof tadi Pak siapa tadi? Ganjar, Ustaz. Pak Ganjar. Pembahasan sorof itu sama seperti penukaran kemarin antara barter antara barang ribawi, tapi ini cuma berlaku untuk lihat saja pengertiannya tadi. Tadi ada pengertian etimologi bahasa. Ini sebenarnya yang nukilan di sini saya pakai dalam kurung Az-Zuhaili 2015. Terusnya ini tulisan jurnal saya. Nanti bisa lihat sudah ada di Google. Itu ini judulnya tentang ini pembahasan dompet digital dulu. Karena saya bahas dompet digital dari sisi perbandingan akad. Jadi ada sorof, ada qard, kemudian ada wadiah. Itu harus dipahami dengan cara menyebut definisi seperti ini. Jadi saya harus sumber asli saya pakai. Ini saya nukil perkataan dari Profesor Az-Zuhaili, bainu nakdi bin nakdi min jinsi au ghairi jinsi. Pertukaran uang dengan uang. Uang dengan uang berarti rupiah dengan rupiah. Atau uang dengan lainnya, rupiah dengan dolar. Yang beda jenis. Ya, rupiah dengan dolar kan beda jenis. Artinya uangnya berbeda. Nah, ini disebut sorof. Aturannya sama seperti barter barang ribawi yang sudah kita bahas sebelumnya. Atau pengertian lainnya dari Syekh Abdurrahman bin Humud Al-Matairi di Fikih Al-Muamalat Al-Mali Al-Muyassar, bai'u naqdin bin naqdin sawa ittihad al-jinsu aw ikhtalafa, menukar uang dengan uang baik sama atau berbeda jenis. Nah, ini hadis tadi saya membicarakan tentang barang ribawi, ini sudah termasuk hadis yang membicarakan tentang sorof. Nah, terus aturan menukarnya sama seperti yang kita bahas sebelumnya. Berarti kalau kita bahas untuk uang ya, uang ditukar dengan uang sejenis, rupiah dengan rupiah, berarti syaratnya berapa? Rupiah ditukar dengan rupiah, syaratnya apa? Mutamathilan nakdan. Mutamathilan nakdan. Berarti syaratnya sama dan tunai. Terus kalau rupiah ditukar dengan dolar, syaratnya? Nakdan. Syaratnya nakdan saja, berarti harus tunai. Baik, makasih Pak Ganjar. Nah, selanjutnya qard. Bahkan ada yang baca qard. Ini juga bagian dari tulisan saya tentang dompet digital. Ya, monggo.
Silakan Bapak Ahmad Jaini. Bismillahirrahmanirrahim. Kord, maaf Ustadz, Ya, layarnya mati. Kord secara etimologi berarti memotong, memakan, sebentar. menggigit. Ya, terus Al-Qard sendiri berarti pinjaman. Al-Munawir 1997 halaman 1108. Qard disebut seperti itu karena mukrid atau dain atau kreditur yang yang memberikan pinjaman harta memotong potongan harta untuk diserahkan kepada muktarid atau madin. Qard secara istilah syar'i ada beberapa pengertian dari para ulama. Dalam Takmilah Al-Majmu' Muhammad Najib Al-Muti'i berkata tentang akad qard adalah baca Arabnya dulu, silakan. wa huwa ayyakula Ayakula mal malak tuka malak tuka hadza ala antarudda ala badalihi badalihi fa inna qala fa in qala malak tuka walam yuzakir yaskuril badala walam yaskuril bisa dijadikan maju aja walam yuskarul badalu karena hibatan ibatan. ya, coba caranya. Seseorang mengatakan saya menyerahkan kepadamu dan nantinya akan ada pengganti. Jika yang disebutkan saya menyerahkan kepadamu dan tidak menyebutkan adanya pengganti, maka hukumnya menjadi hibah. Maka hukumnya menjadi hibah. Oke. Al-Muti dalam Asna al-Matolib fi Syarh Raudut Talib dan Fatahul Wahab fi Syarh Minhajut Tulab Zakaria bin Muhammad Al-Ansori rahimahullah berkata al-ikrodi wa huwa tamliku al-ikrodi atau baca al-ikrodi aja al-ikradu wa huwa tamliku syai'i ngala ayyuradda badaluhu. Ikrad atau qard adalah memiliki sesuatu dan nantinya akan diberikan penggantinya. Oke. Pengertian yang serupa juga disebutkan oleh Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Muhammad Al-Malibari rahimahullahu dalam Fathul Mu'in, dalam I'anatut Thalibin. Sayyid Abu Bakar Muhammad Sato Ad-Dimyati rahimahullah berkata wal muradu annahu fi hukmil qardu fi hukmil qardi fi wujubi raddin misli yang dimaksud dengan hukum qard wajib dikembalikan dengan nilai yang semisal. Ad-Dimyati 1997. Dalam Al-Asbah wan Nadhair, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti rahimahullah berkata min siyagil qardi malak tukahu ngala an turadda badalahu. Di antara ucapan akad qard adalah aku memilikinya. Malak tukahu ala an turadda badaluhu.
Malak, Kan malak, itu harusnya malak, sudah artinya aku memilikinya. Malak harusnya malak tuhu aja kan, yang kedua itu nggak usah. iya. Malak tuhu ala anturodda badaluhu. Malak tuhu ngala anturodda badaluhu. Di Oke. antara ucapan akad qorud adalah aku memilikinya dan menggantinya yang dikembalikan. Asyuyuti. Dalam Asyirat Al-Wahaj Muhammad Az-Zuhri Al-Ghamrawi rahimahullahu berkata, Al-Iqradu bimakna al-a'ta'u wal tamliku lisyai'in lisyai'in Lisyai'i, lisyai'i lisyai'i ngala an yuradda badaluhu. badalu badaluhu Badalun. Ala badalun ayyuradda badalun. Oke, nggak ada hunya ya. an yuradda badalun. Al-ikrot bermakna memberi dan memiliki sesuatu dan penggantinya yang dikembalikan. Al-Ghamrawi. Dalam dalam fikih al-manhaji disebutkan mengenai pengertian al-qard adalah Tamliku tamliku syai'in mali lil ghairi maliyin. maliyin lil ghairi ngala ayyuradda eh, badaluhu min ghairi jiyadatin. Oke. Suatu harta yang diserahkan kepada yang lain dengan menuntut adanya pengganti, tetapi tidak boleh ada tambahan. Eh, Alkin 2009 Ya. dalam ensiklopedia fikih Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan So, daf'u malin irfakon liman yang tafi'u bihi wa yuraddu badaluhu. Menyerahkan harta pada orang yang mengambil manfaat dalam rangka berbuat baik atau menolong dan penggantinya yang dikembalikan. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah 2012. Nama lain dari qard adalah salaf. Sebagaimana disebut oleh penduduk Hijaz Alkin 2009. Hukum qard adalah boleh atau jais. Seseorang boleh meminta qard atau pinjaman ketika ia membutuhkannya. Bahkan yang diminta qard atau pinjaman disunahkan atau dianjurkan untuk membantunya. dalil qard. Dalil qard dari Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Ta'ala, Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah 245. Surat yang lain, ayat yang lain, mangzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu walahu ajrun karim. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasannya. Pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid 11. Innal musaddiqina wal musaddiqati wal aqradullaha Wa aqradullaha qardan hasanan yudha'af lahu walahum yudha'afu lahum. walahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Dan bagi mereka adalah pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid 18.
In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakur. Yudha'ifu lakum. Yudha'ifu Yudha lakum. Ifu yudha'if lakum. yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasan kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Quran surat At-Taghabun 17. Surat yang lain, waqridullaha qardon hasanan. Dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Quran surat Al-Muzammil 20. Dalqot dari hadis adalah dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yukridu musliman qardon marrotaini illa kana kasodaqotiha marrotan. Muslim mana saja yang meminjamkan muslim lainnya utang sebanyak 2 kali, maka itu sama dengan sedekah sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 2430. Al-Hafidh Ibnu Thohir mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Hadis di atas dikuatkan dengan hadis lain. Masih panjang ini ya. An Sulaimana. Langsung baca artinya aja. Dari Baca Sulaiman bin Buraidah, dari Sulaiman al-Buraidah, dari ayahnya ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi penangguhan kepada orang yang kesusahan, maka ia mendapatkan pahala sedekah senilai piutangnya setiap harinya. Buraidah berkata, kemudian aku mendengar beliau bersabda, barang siapa memberi penangguhan kepada orang yang kesusahan membayar utang, maka ia mendapatkan pahala sedekah 2 kali senilai piutangnya setiap harinya. Aku berkata, aku mendengar beliau bersabda, barang siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang kesusahan membayar utang, maka dia mendapatkan pahala sedekah senilai piutangnya setiap harinya. Kemudian aku mendengar beliau bersabda, barang siapa yang memberi penangguhan kepada orang yang kesusahan membayar utang, maka dia mendapatkan pahala sedekah senilai 2 kali piutangnya setiap harinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ia mendapat pahala sedekah setiap harinya sebelum utang jatuh tempo. Jika telah jatuh tempo, lantas masih memberikan tenggang waktu, maka ia mendapatkan pahala sedekah senilai 2 kali piutang setiap harinya. Hadis riwayat Ahmad. Sanad hadis ini Ya, terus langsung dibawa lagi langsung. Imam Abu Ishaq Asy-Syiradi rahimahullah menyatakan, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah menyatakan, wajibu alal mustaqridi raddul misli fi malahu misal li anna muqtadhul qardi raddu misal. Wajib bagi yang meminjam mengembalikan uang seperti awal jika ia memiliki yang sepadan, karena berutang itu wajib mengembalikan yang semisal. Asy-Syirazi 1996. Muhammad Najib Al-Muti'i rahimahullah dalam menyebutkan kitab Al-Majmu' menjelaskan bahwa jika ada yang meminjam sesuatu seperti biji-bijian, minyak, dirham, ataupun dinar, ia wajib mengembalikan dengan yang semisal, karena itu lebih mendekati. Hal ini berbeda jika meminjam sesuatu yang tidak ada yang sepadan dengannya, seperti baju, hewan, maka ada beda pendapat dalam hal ini. Ada pendapat yang memerintahkan mengembalikan dengan yang senilai. Al-Muti. Terus Ibnu Taimiyah di bawahnya lagi.
Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Al-Fatawa menyatakan al-qardu mujibuhu raddu misl. Berutang itu diwajibkan mengembalikan yang semisal. Ibnu Taimiyah Terus Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan Ibnu Taimiyah juga menyebutkan al-qardu al-qardu fa innahu la yajibu fihi illa raddu misli bila ziyadatin. Utang piutang haruslah dikembalikan dengan yang semisal tanpa ada tambahan. Yang dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah annahu fil qardi yajibu fihi raddu misli fa idzak tarodo hayawanan radda mislahu. Utang piutang mesti dikembalikan dengan yang semisal. Jika yang dipinjam adalah hewan, maka dikembalikan yang semisal pula. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i, hukum yang dikenakan dengan qard adalah nomor 1. Qard menjadi sempurna jika sudah terjadi pemindahan kepemilikan harta. Lantas pihak debitur atau muktarid atau yang diberi pinjaman boleh memanfaatkannya semaunya. Yang kedua, pihak kreditur atau mukrid atau yang memberi pinjaman boleh meminta kepada debitur atau muktarid untuk membayar pinjaman pada waktu kapanpun setelah adanya qobd atau penyerahan. Qobd penyerahan harta pada debitur, baik ditetapkan waktu tertentu ataukah tidak. Yang ketiga, debitur atau muktarid hendaklah mengembalikan pinjaman dengan yang semisal. Nomor 4, jika pihak kreditur atau mukrid tidak mensyaratkan tambahan dalam pinjaman, maka seperti itu boleh. Yang kelima, jika pihak kreditur atau mukorid mensyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman atau mensyaratkan dikembalikan dengan yang lebih bagus, akad tersebut tidak sah karena setiap pinjaman yang ada manfaat di dalamnya termasuk riba. Utang piutang sejatinya termasuk membantu dan menolong, bukan mencari keuntungan. Oke, baik. Yang di bawahnya nggak usah. Nah, sekarang ini dengan Pak siapa tadi? Ahmad. Pak Ahmad, lihat. Yeah. Ini nggak panjang nih. Kita bahas qard. Nah, di sini qard itu al-iqradu, ini kita pakai pengertian yang ini saya tandakan kuning ini. Nah, ya di sini iqrad itu atau qard, dia katakan malak tuka, aku serahkan harta itu padamu, malak tuka hada ala antarudda ala badali, dan dikembalikan penggantinya. Jadi saya kasih uang ke Pak Ahmad 1 juta, pakai silakan, yang penting balik 1 juta. 1 juta ini awalnya saya kasih pecahan 100.000, uang 100.000, 10, Pak Ahmad kembalikan dengan 50.000, 20 nggak masalah. Itu. Yang penting kembali. Nah, sedangkan kalau kalimatnya malak tu kawalam yuskaril badalu karena hibatan. Tapi ya karena hibatan. Tapi kalau kalimatnya itu saya serahkan padamu dan tidak menyebut adanya pengganti, berarti itu maksudnya adalah hibah, hadiah untuk orang yang kita kasih. Nah, ada pengertian lagi dari Asnal Matalib, Zakaria bin Muhammad Al-Ansari katakan, al-iqradu huwa tamliku syai' ala ayuradda badaluhu. Iqrad atau qard adalah memiliki sesuatu dan nantinya akan diberikan apa? Penggantinya. Terus dalam I'an atau Talibin disebutkan Said Abu Bakar Muhammad Syata Ad-Dimyati berkata, yang namanya qard tadi adalah wal muradu annahu fi hukmil qardi fi wujubi raddil misli. Qard itu wajib dikembalikan dengan yang semisal. Perkataan yang lainnya sama ya, semuanya harus dikembalikan dengan yang semisal tanpa ziyadah, ghairi ziyadatin, tanpa ada tambahan. Terus dafu malin irfaqon liman yantafi'u bihi wa yuradda badaluhu.
Ini juga pengertian dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, menyerahkan harta pada orang yang mengambil manfaatnya dalam rangka berbuat baik atau menolong. Nah ini tujuannya berbuat baik atau menolong dan penggantinya yang dikembalikan. Nah di sini ayat-ayat yang disebutkan tentang masalah qard, tapi istilah lain sebenarnya qard itu, hukum qard boleh, seorang boleh meminta qard pinjaman ketika ia membutuhkannya. Berarti meminjam uang ke orang lain itu berarti boleh. Bahkan yang dimintai qard disunahkan untuk membantunya. Yang dimintai disunahkan untuk membantu. Allah katakan, "Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Ya, terus ada lagi, "Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu walau ajrun karim." Ajrun karim di sini dia akan memperoleh pahala yang banyak. Itu maksudnya adalah surga. Kok dikatakan pinjaman? Saya memberikan pinjaman kepada Allah, ya Allah ganti gitu. Tapi diganti dengan qardun hasanan, diganti dengan pinjaman yang baik. Maksudnya apa? Kita itu kalau dapat gantian pahala, dapat gantian surga, itu pasti lebih baik daripada yang kita keluarkan. Maka dikatakan wallahu ajrun karim. Di surat Al-Hadid ayat 18, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sudah pinjamkan, kan harusnya kembalikan semisal. Malah kita diganti oleh Allah dengan pahala, dengan surga yang lebih tinggi tentu daripada itu, daripada yang kita serahkan. In turidullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Sama juga di surat At-Taghabun ayat 17 dengan kata qard juga. Wa aqridullaha qardan hasanan, dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, istilah qard lagi disebutkan dalam hadis, walaupun di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, catatannya itu dhaif. Mamin muslimin yuqridu musliman qardon. Nah, siapa saja muslim yang meminjamkan muslim lainnya utang sebanyak marrotaini, 2 kali. Ila kana kasodaqatiha marrotan. Maka itu sama dengan sedekah sekali. Juga ada hadis panjang dari Sulaiman bin Buraidah. Nah, intinya pada kalimat ini. Man anzara siran falahu bi kulli yaumin mislihi fi kulli yaumin mislihi sadaqatun. Siapa yang memberi penangguhan pada orang yang kesusahan membayar utang, maka dia mendapatkan pahala sedekah senilai 2 kali piutangnya setiap harinya. Rasulullah SAW itu bersabda, ia mendapat pahala setiap harinya. Bi kulli yaumin, setiap harinya, mislahi. Dia mendapatkan pahala. Rasulullah SAW itu bersabda, ia mendapat sedekah setiap harinya sebelum utang jatuh tempo. Jika telah jatuh tempo, lantas masih memberikan tanggung waktu, maka ia mendapatkan pahala sedekah senilai 2 kali piutangnya setiap hari. Kemudian Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan, wa yajibu al-mustaqrid raddul misli fi ma lahu misl, li'anna muqtadal qard raddul misli. Wajib bagi yang meminjam mengembalikan utang seperti awal jika memiliki yang sepadan, karena berutang itu wajib mengembalikan yang semisal. Ya, jadi ingat kalimatnya, wajib mengembalikan yang semisal. Juga dalam perkataan yang lainnya, Ibnu Taimiyah katakan al-qardu mujibu raddul misli. Terus al-qardu fa innahu la yajibu fi illa raddul misli bila ziyadah. Ingat, kembalikan semisal tanpa tambahan. Anahu fil qardi yajibu fi raddul misli wa idza tarada hayawanan radda mislahu. Jadi utang-utang itu mesti dikembalikan dengan semisal. Jika yang dipinjam adalah hewan, maka dikembalikan yang semisal pula. Lalu yang terakhir, qard itu menjadi sempurna jika sudah ada pemindahan kepemilikan harta. Saya pinjamkan uang pada Pak Ahmad misalnya 1 juta, sudah berpindah, maka itu sudah terjadi peminjaman. Lantas pihak debitur atau muktarid yang diberi pinjaman boleh memanfaatkan semaunya. Yang penting nanti kembalikan. Yang kedua, pihak kreditur atau mukrid boleh meminta kepada debitur, muktarid, untuk membayar pinjaman pada waktu kapanpun. Jadi saya boleh nagih kapanpun pada Pak Ahmad tadi uang 1 juta. Setelah adanya qabd yang penting, baik tetapkan waktu, kembalikan 1 pekan lagi ya, ataupun tidak, dia boleh ambil kapanpun, boleh tarik kapanpun. Ingat itu, ini ya, boleh tarik kapanpun itu. Setelah adanya qabd tadi, setelah adanya nomor 1. Yang ketiga, debitur atau muktarid, berarti yang diberi pinjaman, hendaklah mengembalikan pinjaman dengan yang semisal. Kemudian yang keempat, jika pihak kreditur atau mukrid tidak mensyaratkan tambahan dalam pinjaman, maka seperti itu boleh. Ya, tidak mensyaratkan tambahan dalam pinjaman, maka seperti itu boleh. Terus yang kelima, jika pihak kreditur mensyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman atau mensyaratkan dikembalikan dengan lebih bagus,
akad tersebut tidaklah sah karena setiap pinjaman yang ada manfaatnya termasuk apa? Riba. Utang piutang sejatinya termasuk membantu dan menolong, bukan mencari untung. Adapun akad salam nanti kita akan lihat di pembahasan berikutnya insya Allah. Ini ya. Kita hiar dulu ya. Kita bahas goror dulu, goror. Baru kita bahas di pembahasan berikutnya, ini belum sampai goror, baru sorof dan kord. Boleh juzu bai'ul gorori. Ya. Al-Qadi Abu Syujar rahimahullah itu mengatakan tidak boleh adanya jual beli goror. Nanti kita lihat pengertian goror itu apa, ayat-ayat yang menyebutkan tentang goror dan hadis-hadisnya serta bentuk-bentuknya insya Allah. Baik, silakan jika ada yang mau bertanya. Izin Pak Ustadz, boleh bertanya? Ya, silakan. Ya. Nah, terkait dengan mendapatkan pahala ketika kita berhutang dan orang itu belum bisa membayar hutang. Nah, lebih utamanya misalnya orang itu tidak bisa membayar hutang kepada kita. Lebih utamanya kita diamkan saja agar kita dapat pahala atau kita bebaskan supaya dia tidak berhutang lagi. Gimana sebaiknya Pak Ustadz? Coba kita lihat ini. Coba lihat di, saya tunjukkan ya. Tentang uang utang itu di ayat 270-an nih. Saya tampilin ya. Coba Bu Lena baca. Ini biar saya sendiri baca kitab ini, terbiasa baca ayat tuh. Ayat 80 itu. Wa in kana tu usratin. Silakan. Ditampilin, kelihatan Bu Lena? Ya, baik. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atas hutang itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ustaz. Oke. Itu ada dua keadaan, Bu Lena. Yang pertama zu usratin, orang yang punya kesusahan, dia sulit untuk melunasi utang. Maka cara pertama adalah fanaziratun ila maisarah, beri tenggang waktu. Oke, satu kan. Terus yang kedua wa antasaddaqu khairul lakum, namun kalau engkau bersedekah, putihkan utangnya sebagian atau semuanya, maka khairul lakum, itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Maka di sini memang kalimat kedua itu wa antasaddaqu khairul lakum, tapi itu kan diberikan kebebasan. Mau berikan tenggang waktu ya silakan, mau putihkan juga silakan. Berarti tergantung kita masing-masing, pilihan kita. Kuat-kuatan yang mana? Kalau kita bertahan dengan sudahlah saya kasih waktu terus. Berarti kan harus banyak sabar. Iya kan? Harus banyak sabar. Betul nggak, Bu Lena? Kasih waktu lagi. Harus banyak apa? Betul Pak Ustaz. Oke. Sabar. Harus banyak sabar. Tapi kalau misalnya Gak mungkin tidak sabar situ. Nah, pengorbanan dia sabar tadi, Allah balas dengan dianggap sedekah setiap hari kan? Oh iya. Iya. Itu harus kita omongkan dengan yang punya hutang itu, Ustaz. Kita Ya, bebaskan apa cukup dari hati kita sendiri. Yang kedua, kalau Bu Lena mau ya dibebaskan. Pilihan. Kalau dibebaskan itu artinya saya tidak mau mikir dia lagi. Saya pingin bebas. Tidak mau mikir dia. Utang sudah saya anggap selesai. Ya. Nah, itu harus diomongin ke orangnya. Apa cukup kita sendiri? Akad itu harus bicara, Bu. Biar jelas. Jangan hanya diam aja. Nanti ada terjadi apa-apa. Akad yang jelas saja bisa konflik. Apalagi akad yang tidak jelas. Oh gitu. Tapi masalahnya saya ada orang yang sudah nggak bisa saya hubungin lagi. Tapi ya sudahlah, saya pikir saya ikhlasin aja gitu. Tapi ya
Dia orangnya nggak pernah ketemu lagi, Ustaz. Yang Orangnya nggak punya pernah ketemu lagi. Iya. Kalau ini dua pilihan, mau tunggu dulu gitu, berarti dapat pahala sedekah tiap hari, atau sudahlah saya capek pikir dia. Tapi kalau ketemu dia lagi saya nggak akan pinjamkan lagi kalau dia minta-minta. Nah, itu terserah. Karena Allah berikan dua pilihan di situ. Oh, ya baik Ustaz. Jelas? Oke. Ya, intinya kalau saya sih udah ikhlas lah, tapi maksud saya Nah, enggak, ikhlasin saya tidak. berarti harus dinyatakan pada dia. Bu, saya sudah bebaskan utangmu, gitu. Supaya nggak ungkit-ungkit lagi besok-besok. Orangnya, Apa? oh iya, orangnya Saya nggak ada nggak ketemu. Ya sudah. Ya berarti sudah ikhlasin sekalian, gitu. Oh iya, ya baik. Kalau dia muncul pun nggak usah ditagih. Oh iya. Oh iya. Nah. Baik itu yang teman. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ustadz izin bertanya. Iya, silakan. Ustadz misalkan tukar uang dari euro ke rupiah, terus tukarnya itu, maksudnya bilang mau tukar itu malam ini ke money changer-nya. Nah, money changer-nya baru datang besok pagi. Terus ditukar. Sama siapa tukarnya? Tukarnya sama money changer yang datang ke rumah itu, Ustadz. Oh, dia bilang besok. Iya, bilang aja akadnya. Besok saya mau tukar. Ini saya cuma janji saja besok akan tukar gitu. Jadi jangan akad pasti. Al-wa'du, janji. Iya, tapi Ustadz. Berarti nggak boleh ya Ustadz, misalkan sekalipun kursnya sama, kurs malam ini sama kurs besok pagi. Jangan. Dia bilang besok baru ini. Dianggap sebagai sorof. Ya. Iya, tapi Ustadz. Jazakumullah khair Ustadz. Oh, baik. Berikutnya lagi ada? Ada Ustadz. Izin bertanya Ustadz. Pak Ganjar, saya ya, Ganjar. silakan. Ya. Silakan. Masih terkait dengan tadi yang Bu Lena Ustadz. Bagaimana kalau misalkan jadi si pemberi utang diam saja, terus yang meminjam jadi uangnya udah ada nih, tapi lebih mementingkan seperti liburan atau yang sejenisnya Ustadz gitu. Oh, memang jadi orang yang pinjam kayak gitu. Memang orang yang pinjam itu kayak gitu, Pak. Ya, terus dimaklumi itu. Itu sudah jadi sononya itu kayak begitu. Jadi karakter orang tuh kayak gitu. Kenapa dia nggak mau kembalikan, Pak, kira-kira? Apa? Karena Pak Ganjar itu masih kaya. Itu alasan pentingnya, Pak. Selama Pak Ganjar itu masih kaya, dia nggak akan kembalikan. Kecuali Pak Ganjar bilang dia itu, saya sudah jatuh miskin nih gara-gara kamu. Gitu. Kamu nggak kasihan nih sama saya. Itu baru dia ada rasa iba gitu. Oh iya Ustaz. Ya, tapi kalau dia lihat, wah Pak Ganjar aja masih punya mobil, Pak Ganjar masih punya ini itu, dia nggak akan kembalikan, Pak. Iya. Itu gitu. Seperti itu sudah karakter. Karakter orang pinjam duit itu kayak gitu. Oh iya Ustaz. Jelas. Jadi ya itulah intinya hadis tadi disebutkan itu supaya banyak-banyak sabar hadapi orang kayak gitu. Iya kan? Iya Ustaz, betul. Jadi dapat dua pahala Ustaz ya, dari sabar sama utangnya. Sabar sama dianggap sedekah tiap hari. Iya Ustaz. Tapi sedekahnya sakit juga Pak sebenarnya. Aduh gak balik-balik. Tapi Allah tahu itu, ini beratnya hadapi orang kayak gitu. Gitu. Iya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya Gom. Baik, saya rasa cukup. Ada Ustaz, lagi? Afwan Ustaz. Oh Dila, Ustaz, ya silakan. Terkait pertanyaan Pak Ganjar Soleh sama Bu Lena tadi, sekalipun kita ada rasa keselnya gitu, itu tetap dapat. Sabar itu apa? Sabar itu apa? Coba sabar. Apa pengertian sabar? Ya memaklumi segalanya sih Ustaz. Bukan, sabar itu menahan diri. Dia baru tahan. Sakit nggak orang sabar itu?
sakit sih Ustaz. Nah, itu maksudnya. Sabar itu sakit. Nggak ada sabar yang nggak sakit. Sabar itu sakit tapi dia tahan. Dia sedih. Pikirannya kacau. Tapi dia tahan. Nggak perlu dia ungkap itu di hadapan orang lain gitu. Nggak perlu dia lampiaskan dengan marah-marah. Dia tidak perlu sampai mukul-mukul diri gitu. Itu kan sabar namanya. Sabar itu nahan diri. Gitu. Ini kalau bilang sabar itu nggak ada rasa sakit, sakit. Kalau sudah tidak ada rasa sakit lagi namanya ridho. Oh, iya. Ridho itu keadaan sudah ya dia sudah bisa menyesuaikan gitu loh. Oh sudah nggak dibayar-bayar gitu. Sudah nerima gitu. Kalau ridho. Kalau sabar itu bukan tidak nerima tapi dia tahu ini berat, dia tahan diri. Ini kok bikin saya mau emosi, mau marah, dia tahan lagi gitu. Iya, tapi Ustaz. Hmm. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Baik, cukup ya. Insyaallah kita ketemu lagi nanti saya sampaikan mudah-mudahan besok lagi ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.